Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Muhammad Nur Ramadan dengan NIM 160 222 30 27 dari Telkom University. Nah, kali ini saya akan menggunakan Renissi Rose untuk membuat sepatu ya. Seperti biasa kita masukkan dulu gambar sebagai referensi kita. Renissi Rose-nya kali ini yang kita gunakan adalah Renissi 8. Kita mulai dari titik tambahin angka nolnya biar kita bisa passing dulu. Nah, kalian harus punya referensi dulu ya guys. Cari di internet, di Pinterest dengan kata kunci shoes blueprint dan lain-lainnya. Nanti kita bakal tracing. Untuk mempermudah kita akan buka layer dulu. Nah, di layernya kita buat pindahin ke layer satu dulu si objeknya. Terus kita jadiin dia namain reference agar kita nanti bisa mengatur opacity-nya kayak gitu. Nah, reference kita simpan paling bawah aja. Jadi dia akan mempermudah kita. Oke. Setelah itu kita bisa bikin body sesuai dengan part sepatunya. Dan berikutnya adalah sole, SOL. Nah, karena kita slip on jadi cuma jadi dua part. Atur dulu. Nanti kita tambahin juga supplier-suppliernya, sublayernya. Bisa tambahin manual dengan cara kita ngeklik, ya, terus ya tambahin jadi 2D biar kita untuk garis-garisnya dan 3D saat kita melakukan surface-nya nanti. 3D. Oke, begitu juga pada soalnya tambahin 2D sama 3D-nya juga ya guys. Jangan lupa. Wait, 2D terus tambah 3D. 3D. Sip. Oke, saat layer udah siap gini, kita kunci dulu layar reference-nya guys. Nilai referensinya itu kita lock dengan menekan oh ya sebelum kita lock kita atur dulu opacity-nya. Dia itu ada di bagian material. Nah, akhirnya bukan di bagian sini ya. Wait, saya cari dulu. Nah, oh ya, kita ada di bar sebelah bagian kanan. Nanti guys, kalau di atas kan ada tambahan ya. Kalau sebelah kanan itu ada material. Saat kita penyeksi materialnya akan ada objek transparansi. Objek transparansi itu kita atur biar nggak terlalu mengganggu garis yang kita buat nanti untuk eh, sebagai garis-garis 2D-nya nanti ya. Nah, setelah kita membuat transparansinya turun, kita bakal kunci si referensi ini agar dia tidak mengganggu kita saat melakukan tracing secara langsung. Reference kita kunci. Eh, oke. Nah, pertama kita bakal tracing dengan menggunakan tools curve. Oke, ini kalau bisa poinnya dikit-dikit aja ya, biar tidak terlalu apa ya nanti jadinya. Semakin dikit itu semakin mempermudah kita nanti dalam melakukan ngerondetin atau mau melengkungkan garis-garisnya sendiri. Oke, sini satu, dan usahakan itu tengahnya ada ya, kayak gitu. Tambah, tambah, aduh, tambah sini satu, sini satu, terus tambah satu, dikit-dikit aja guys. Sini, sini. Perhatikan celahnya yang di atas yang kita tracing itu lubang atasnya ya. Satu, satu, tambah lagi, satu, tambah lagi satu. Nah, untuk biar dia dapat si titik garisnya, kalian harus nyalain off snap-nya guys. Nah, ini saya belum nyalain off snap-nya, jadi agak kesulitan. Jadi pas ini nggak kehubung kan, karena dia nggak pas di titik yang sebelumnya kita, jadi nggak ketutup garisnya gitu. Walaupun kita atur ini akan susah payah, jadi akan kita harus nyalakan off snap-nya. Off snap-nya itu ada di kanan bawah, ada di kanan bawah. Ya, jadi kita akan atur ulang dulu. Oh, tadi salah kunci guys. Tadi salah kunci. Di body ini kita pindahin dulu ke layer bodinya. Sip.
Tadi garisnya belum nyambung ya guys. Jadi mungkin kita bakal ngulang pembuatan garisnya. Ingat nyalain osnetnya. Karena gimana pun juga garisnya harus tetap rapat agar saat melakukan surface tidak ada kesalahan lagi. Nah, jadi kan kalau gini kan nggak pas ya. Pas. Kesalahan. Kita ulang. Ingat full. Terus misalkan poin-poinnya itu nggak terlalu banyak. Di titik-titik krusial aja. Titik-titik krusial aja. Titik-titik pembengkokan. Nanti saat kita membengkokannya lebih aman aja. Oke, ingat harus ada garis titik tengahnya biar mempermudah kita kalau misalnya ada apa-apa nanti. Kita butuh split apa segala macam, kita punya garis tengahnya. Ya, tambahin, tambahin, sikit-sikit, 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 sikit. Ah, oke guys, agak lambat karena sama-sama terbiasa ini. 8. Oke, karena osnapnya udah nyala, nah itu kalau osnap langsung terhubung. Kita mainkan lengkungannya. Jadi kita pencet, ngeklik si poin untuk mengatur kelengkungannya guys. Ada persegi kotak atas kan. Nah, ya kayak gitu. Set, yap. Di semua sisi-sisi yang diperlukan pengaturan lengkungannya. Terus, terus tracing semirip mungkin. Walaupun nggak ada yang nggak bakal sempurna itu ya. Tapi sebaik mungkin semirip mungkin karena mempermudah kita nanti buatan hal lainnya. Udah jadi guys. Untuk lubang atasnya. Sekarang kita akan tracing untuk bagian bawahnya. Nah, ini referensinya Mas. Nah, pilih dulu. Terus referensi kita kunci. Kayak gini kan nggak jadi gerak. Sip. Oke. Ini karena ininya nyala. Snapnya kita mati dulu. Terus kita mainin lagi. Ingat, sedikit poin makin bagus. Pakai curve yang sama. Tools yang sama. Kita bentuk sepatu dari atas. Terus kita ada gambaran untuk sepatunya itu lebarnya bakal seperti apa. Alasnya. Benar untuk alasnya. Tuh, ingat poin-poinnya itu harus sesedikit mungkin. Sesedikit mungkin, sesedikit mungkin, sesedikit mungkin, sesedikit mungkin. Sedikit, 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 sedikit. Oke. Kita nyalain mouse naik dari yang ini. Sep, pas garisnya. Terus kita atur lagi si garis-garisnya biar sesuai dengan gambar yang kita udah ambil sebelumnya. Atur, 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 atur. Kita atur keluarannya, terus kita atur, 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 atur. Atur. Oke, kita rasa udah pas, udahin. Nah, kita sekarang punya tampak dua garis outline. Sekarang kita akan dari tampak sampingnya, biar kita tahu tinggi sepatunya seperti apa. Nah, untuk yang sepatunya tersendiri, yang dari tampak samping, kita akan buat dengan dua garis yang saling berlebih-lebihan. Biar kita punya poinnya. Nah, jadi titik samping sini kita lebihin dikit ya. Untuk yang bodinya ya, teman-teman, jangan lupa. Set, atur, 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 atur. Nah, setelah itu kita lebihin biar kita punya titik temu silang. Ya, kayak gitu loh. Kita matiin dulu. Set, oke. Yes, ke. Coba tengok maksudnya ya. Kita akun. Nah, kita atur, atur. Sesuaikan dengan tampak sampingnya, guys. Tampak samping mengikuti. Oke, set. Oke, oke. Aduh, oke. Tambahin sampingnya. Oke, naikin. Nah, enak pun. Oke. Nah, titiknya semakin dikit titik-titiknya semakin lebih baik. Ya, kita atur kelengkapannya lebih mudah. Ingat, ini bagian bodinya aja ya. Karena nggak ada.
kita lebihin beberapa nanti kita lebihin sedikit sedikit aja. Oke, sekarang dari sebelahnya tambahkan saja. Ya, terus tambahin bagian atasnya, bagian alasnya. Ya, sengaja dilebihin biar dapat titik silangnya. Itu mempermudah kita nanti dalam apa ya, untuk tools berikutnya. Boleh kan? Jadi kita atur dikit-dikit ya. Nah, sekarang ada lebih-lebihnya kan kita punya garis-garis off snap-nya. Kita atur dikit biar ah, atur, 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 atur. Oke, guys, kita udah nemu tampak sampingnya. Sekarang kita butuh tampak belakangnya. Sebelum itu kita garis dulu ini. Maaf, lupa. Nah, itu untuk tahu titik uh, ujung dari si lubang atasnya. Jadi untuk bertujuan titik berikutnya. Saya jelasin ya. Kita split. Saya mau coba sesuatu dulu ya, guys. Nggak lupa. Kayaknya di split lebih untuk mulai kita ke depannya atau gimana. Split nggak ya? Em, ah, intinya kita tambah aja dulu garisnya guys, biar mempermudah kita di tool selanjutnya karena tool selanjutnya itu butuh beberapa titik-titik poin agar nggak meleset aja seperti itu. Kita tambahin garisnya aja. Oke, udah tambahkan. Nah, kita split mempermudah kita nanti ke depannya. Seperti aja guys. Bisa. Nah, sekarang kita atur dari belakang. Kita tracing belakangnya untuk bagian kiri kanannya agar kita tahu kelebarannya dari si sepatu ini. Oke, tur, sip, tur, satu, set. Oke, ingat poinnya semakin sedikit semakin bagus. Kelengkungannya yang penting dapat ya guys. Nah, jangan di mirror ya guys. Soalnya kiri dan kanan itu beda kalau dalam sepatu. Sangat proporsional ya. Set. Oke, udah jadi. Setelah udah jadi kita matikan dulu bagian referensinya. Itu ada tanda lampu kan. Nah, kita matiin. Sekarang kita punya 4 outline. Yang outline ini kita ubah dulu dari tampak depan, oke, bahas 90 derajat biar dia apa ya istilahnya berdiri, nggak sama rata gitu. Nah, selanjutnya kita gunakan tools yang bernama Orient, guys. Kita pindah ke perspektif dulu ya, mempermudah kita. Pilih yang lubang atasnya. Transform, ada Orient Do. Orient. Oke, dapat nanti Orient. Select subjeknya Orient tuh ya. Jadi kita pilih 2 poin dari si ininya. Pilih di garis tengahnya. Oke, aduh, nahnya. Nah, itu kita atur ke titik yang tadi yang nge-cross, guys. Set. Nah, dapat kan? Nah, kita atur dulu, guys. Untuk scale-nya kita ganti 3D biar saat ini kan sekarang lagi nggak bisa dimaju-majuin gitu kan. Apa? Nggak ke scale. Jadi biar dia nge-scale-nya bagus, kita gunakan. Kita bagian scale sebelah atasnya itu nanti kita tambahin, kita tambahin, kita klik aja biar mempermudah kita scale si bentuknya. Wait, hmm, ini scale 3D. Oke, sip, dapat 3D-nya guys. Setelah dapat 3D-nya, akan dapat tampak seperti ini. Oke, oops. Selanjutnya kita akan gunakan orient lagi.
kita pakai orient 2 point tuh biar kita bisa mengatur si alasnya. Jadi si alasnya itu nanti lebih apa istilahnya? eh Seperti si lubang atasnya tadi langsung bisa ini loh sesuai poinnya. Yuk, matiin dulu. Oke, kita ini udah bisa langsung dulu. Oke, alasnya pakai orient juga. Orient atau kita transform ada juga orient point. Oke, sip. Dapat garisnya. Set, 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 set. Oke, sekarang kita sambungin dia yang ke garis yang nge-cross di bawah. Nah, itu dia. Nah, karena eh, si tampaknya ini, si garis alasnya ini masih tidak mengikuti lekukan bawahnya, bawahnya kan ada lekuk ini. Kita akan menggunakan eh, tools atau command yang akan membantu kita agar si alasnya itu bakal sesuai dengan si garis. Kita pakai tools surface. Wait, surface. Surface lagi. Curve to view. Kita pilih yang si garis ya. Baik. Oke, sekarang si alasnya bakal ngikutin alas yang di dalam tadi kita hide dulu ya biar kelihatan. Nah, secara nggak langsung kita nemu si alasnya. Nah, contour point juga kita lakukan kepada si lubang yang di atasnya akan mengikuti arah. Set. Nah, ini agak ribet sih ya gambarnya ya. Oke. Oh, dia garisnya keputus guys. Wait dulu. Karena garisnya keputus kayaknya ada salah deh. Kayaknya salahnya karena tadi ke ini ya. Apa? Ke split si garis tengahnya. Ini mau atur si garis tengah dulu dikit. Ya. Nah, ini agak ribet ya. Mungkin karena bentuknya agak rumit tadi pas kita buat ya. Nah, setelah jadi begini kita hapusin garis-garis yang nggak kita perlukan seperti garis dalam. Yaitu ya ini nggak dibutuh ini karena dia terlepas dari nggak satu kesatuan. Oke, kita sudah punya garis. Hmm, tunggu dulu. Saya masih mau bereksperimen dulu guys. Jadi kali ini kita eksperimen sama-sama ya guys. Tentang si sepatu ini. Ini ada garis di sini. Kayaknya bagaimana harus Oke, oke. Coba saya ulang dulu biar perannya dapat gitu. Ah, um, tunggu. Oke, wait, wait, wait. Hmm, apa kita atur kemiringannya ya? Aduh, si garis yang di belakang bakal keangkat ya. Tolong kita orient tadi. Kita atur orientnya aja dari awal. Biar dia dapat.
Kita eksperimen sedikit ya guys untuk mendapatkan bentuk yang lebih maksimal. Wait guys. Hmm, tangan saya gatal untuk kan. Coba entry. Outline. Hmm, mana ya biar ini kalau kita ya ini si poin orientnya dipindahin ke satu dua dan di sini juga. Aduh ini oke guys, tapi saya juga senang kulik. Oh nggak bisa kalau gini. Dia poinnya bakal, kanannya bakal miring. Mana? Oke, set. Kayaknya enggak deh. Set. Atau dulu aja pemiringannya lagi. Apakah bisa? Coba. Ini sekedar experience ya guys. Jadi kayak untuk penyempurnaan bentuk eksplorasi kita. Kayaknya nggak bisa deh. Apa saya harus nambahin garis ininya dulu ya? Nambahin garis-garisnya. Lalu paling enak sebenarnya kalau begini sambil dengar lagu sih guys. Kita dengarkan box saja dulu. Duh, bentar. Terus, hmm, kayaknya nggak gini deh. Eh, Gimana ya aturnya ya? Bukan nyoba, nyoba. Ini balik ke awal. Balik ke awal dulu. Jadi nggak bisa. Kita ngomong juga nggak bisa. Nah, ini ya guys. Ya biar dapat titik ini atau titik ini bisa aja. Hmm, Kenapa aja? Ctrl Z, Ctrl Z. Kalau kalian ada kesalahan itu tinggal Ctrl Z aja, jangan kasih tahu. Jangan takut explore guys. Jangan takut explore. Kayaknya kita harus bikin garis pendukung biar si ilmunya dapat deh. Apa namanya? Biar dapat aja si poin garis itu biar pas. Karena kelebihan dinosaurus itu sebenarnya kita harus perfect terhadap eh, si garis-garisnya itu loh. Nggak boleh ada garis putus. Jadi harus benar-benar poin ke poin kayak gitu. Karena emang di sedikit itu biar saat di surface nanti nggak ada keanehan yang terjadi. Kita tuh dulu. Bawah. Hmm, 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 hmm. Oke, orient lagi di transform orient point, pilih poin satunya, pilih dropnya, dar, terus pilih satunya. Aduh, sama aja guys, belum terbiasa. Transform, pencet, tekan klik satu, dua, klik ke garis yang kita inginkan. Garis sampai sana. Oke, oke, oke.
Eksplorasi rinoceros. Ini seharusnya judulnya bukan cara membuat ya. Eksplorasi bersama. Cocokin poinnya. Oke, sip. Nah, itu dia. Huh, 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 huh. Ini semuanya demi mendapatkan gambar yang baik. Tadi udah kita curve to view. Coba curve to view yang yang bawah udah ya tadi ya. Curve to view yang atasnya. Set. Apakah eksplorasi kita bakal sesuai yang kita inginkan? Coba curve to view. Terus tambahin ke klik yang tengah. Terus curve to view. Curve to view. Set. Bismillah. Hmm. Ini masih belum tentu ini sih. Kita coba dulu hide, terus kita hide dulu, teman-teman. Untuk gambarnya bisa kita atur di perspektif. Nah, oke, oke. Hmm, kayaknya, kayaknya lebih ribet ternyata hasil eksplorasi yang telah kita lakukan. Dia malah malah gak bisa begitu loh. Sepertinya kita mulai dari awal aja. Mulai dari awal aja. Oh, oh, bisanya guys, bisa-bisanya. Nah, mulai dari bagian dan kontrol. Sih, kayaknya udah kejauhan deh. Salah satu dulu. Nah, sini yang aku lagi tadi ke atas. Enggak. Aduh, my eyes. Masih menyala. Oke, nah itu dia. Control Z penyelamat kita. Curve to view. Curve to view, curve to view. Set. Nah, ini adalah guys. Langsung kita hide. Nah, yang kita hide juga. Goyang-goyang dalam tadi. Kita hide, 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 hide. Setelah kita hide, hmm, apa miring? Nah, yuk kita atur sekarang guys. Untuk lebar sepatunya, gunakan garis. Oke, kita klik dulunya. Kita atur biar dia sesuai. Mhm. Sebenarnya itu kita mempermudahnya itu nanti, nah sesuai banget, biar sesuai banget nih. Nah, sekarang mungkin kita copy dulu guys. Jadi ada sisi yang belakangnya. Kita kontrol select dulu, terus kontrol C, kontrol V, terus kita majuin ke depan. Nah, sekarang kita punya 4 garis.
untuk penopang kiri dan kanannya guys, kiri dan kanannya sahabat. Nah, kita pakai orient lagi biar si garisnya benar-benar ketemu kan, seperti yang saya bilang biar surface-nya lebih aman. Ketemu garis. Ya. Oke, sekarang kita dapat sisi kiri, lanjut. Oh, kita ya terus berulang orient, pilih poin, satu dua langkah yang diulang-ulang orient. Tambah. Oke, sip. Ah, sekarang tambahan yang bagian depannya. Mudah kita, permudah kita. Hmm. Spom, klik satu, klik ah, dua. Oke, kita tambahkan. Itu dia. Nah, alhamdulillah. Sekarang ini kita hapus saja ini yang bagian dalam. Ini select ya. Oke, last one. Lasting sampai kita dikit lagi menuju ke surface kita orient. Tadi satu, dua, satu, dua. Oke. Sekarang kita punya bangun ruang sepatu dengan terbentuk dari garis-garis. Keren sih, estetik sih. Saya suka lihat. Saya senang lihat garis-garis itu. Nah, untuk nge-surface-nya sendiri, kita akan menggunakan command atau tools namanya sweep. Di surface itu ada namanya sweep. Sweep to. Itu bisa kita sebut dengan, oh, bukan. Kita curve in network dulu. Maaf, maaf, maaf. Sebelum ke ini kita curve dulu. Tuh, Nah, pilih area-area yang emang eh inginkan. Ah, tadi nih. Nah, ini kenapa kita perlu split atasnya ya. Tadi saya tadi kecepatan. Kita split atasnya. Nah, PNB ini kan si yang tengah ini kan sebenarnya nggak ada bagian dari sepatu, bukan bagian dari sepatu. Sekarang kita pakai surface curve in network. Pilih pilar-pilarnya, pilar satu, pilar dua yang membangun sepatu ini. Set, jadi kemudian bawah. Entar, set, jadilah surface-nya guys. Hmm, senangnya melihat surface. Nah ini tampilan modenya wireframe ya. Jadi ada kotak-kotaknya gitu biar kelihatan bidang yang miring sama bidang yang pendek. Nah ini sebenarnya karena kita banyak melakukan jadi ada beberapa bidang-bidang yang masuk ke dalam keluar gitu. Kalau kalian punya sepatu yang lebih solid apa segala macam nanti akan beda hasilnya. Nah sekarang kita pindahin dia di 3D ganti warna merah biar lebih enak. Selanjutnya kita hide dulu karena bawahnya bolong ya tadi ya. Jadi sekarang kita mau bikin alasnya biar nggak bolong-bolong amat. Kita mulai dari split lagi. Kita harus nge-split eh, bagian bawahnya alasnya. Karena nanti komen selanjutnya bakal di ini sama kita. Oke, sip, sip. Split udah kebagi jadi dua bagian, kiri dan kanan. Tambahin garis tengah, bantu menggunakan polyline. Set, oke. Selanjutnya kita pakai sweep 2.
Sweep, sweep, sweep to rail. Terus rail to rail. Oke, pokoknya. Ada alasnya itu dia. Ulangi hal yang sama. Pakai sweep, sweep lagi. Sweep S, sweep kiri, kanan. Nah, sweep, sweep. Guys, jadi dia. Kita join, guys. Set, join. Kita masukin ke bagian 3D. Oke. Nah, jadi dia. Udah jadi, guys. Oke, bukan. Ini wireframe ya. Jadi warna merah, merah dan garis-garis. Jadi orang beda-beda. Ininya ada yang wireframe, ada yang pakai layar shadednya. Udah jadi, guys, untuk bagian bodinya. Hmm. Sekarang kita matiin dulu. Ya. Sekarang kita lanjut ke alasnya. Nah, yang alas ini kita copy dulu terus turun ke bawah. Kan alasnya itu lebih lebar ya dibanding si bodinya yang untuk bagian bawah. Nah, kita pastiin dulu tingginya pas. Nah, setelah dia kepisi gini, kita gunakan untuk kalau yang ini kan masih setara nih atas sama bawah. Biar dia nggak setara gitu lagi, maksudnya lebih lebar lagi, kita pakai comment. Bisa aja kita join dulu, bisa juga secara terpisah. Itu kalau saya sendiri terpisah juga nggak apa-apa. Soalnya nanti mau di eh, ini lagi kan. Kemungkinan nanti alasnya lagi kita sweep lagi. Jadi terpisah kayaknya kita pisahin dulu. Kita pakai comment offset. Set. Kita pencet. Kita klik garisnya. Nanti offset. Oke, baru pencet guys. Nah, kita atur distance-nya biar nggak terlalu gede. Ini sesuai dengan preferensi masing-masing. Kalau saya kita mulai dari satu, ini garisnya. Nah, kita arahkan keluar. Nah, itu dia ada garis keluar, sahabat-sahabat. Kita lakukan hal yang sama di kiri, offset, terus klik pada garisnya. Nah, itu dia. Oke, dapat garis keluarnya. Untuk garis dalamnya sendiri, duh, ini kita join, guys. Yang dalamnya kita tinggalkan aja. Sip, kita hide. Nah, sekarang setelah alas yang lebih lebarnya udah jadi, kita akan menghubungkannya dengan curve. Sepatunya lebih bisa di surface nanti. Mesin, set. Ini mana sih titik tengahnya? Kita lihat ya guys, jangan sampai miring. Karena takutnya ada apa-apa. Kita hapus dulu. Sesuai garis. Sebenarnya tadi kalau kita lebih lebihin benar-benar banyak keuntungannya. Ini udah garisnya. Nah, itu dia. Terdapat garis tengahnya. Sekarang kita gunakan sweep one. Ini sweep satu aja. Depan ya juga udah dua pilar terus dengan alasnya. Sip, kita enter. Eh, kenapa ya? Oke, kita ulang dulu guys. Torrentnya tadi si oke sweep sweep one ya. Select railnya, kita mau itu kiri kanan entah. Nah, jadi dia guys. Yeay. Nah, udah jadi. Oh, ternyata ada kebolongan guys di area sepatunya. Gimana ya? Sepertinya kita bakal perbaikin dulu errornya ini. Sebenarnya bisa aja untuk yang langsung kayak sweep, oke sweep one rail. Ini saya nggak bisa.
Kita ulang ya. Set. Oke, kita pakai sweep, sweep, sweep. Kita pakai coba pakai sweep to rel. Atasnya juga kita kenain. Set. Enter. Nah, sweep to rel ternyata lebih efektif, guys. Kalau misalnya one railnya nggak bisa, pakai sweep to railnya. Ingat, di atas dan di bawah. Atasnya ke split dulu ya. Jangan lupa. Sekarang itu yang samping. Em, Sweep to rail. Kita pencet. Kita pencet lagi. Tekan atas. Terus depan. Garis bawah. Enter. Hmm? Aku tuh salah pencet ya lagi. Ulang. Aku pakai sweep to rail. Pencet atas dan bawah. Bawah dan atas. Belakang dan depan. Oke. Nah, enter. Nah, ini ada trial error biasa guys. Nah, struktural juga ternyata efektif guys. Nah, sekarang kita butuh alasnya. Kita matiin dulu sih. Soal sepatu kita udah jadi. Hmm. Kita pindahin ke 3D Sol layarnya. Terus kita arahin di Oke, udah jadi. Sekarang kita join. Jangan lupa join guys, biar dia menjadi satu kesatuan. Seperti ini. Nah, sekarang kita mau butuh alasnya. Kita pakai cara yang seperti yang awal tadi, sweep sweep. Nah, untuk menciptakan sweep sweep, kita split dulu kan garisnya teh. Kita harus split dulu sih garisnya. Untuk nge-split garisnya kita udah daripada pakai garis tengah, daripada pakai garis tengah, kita harus tambahin garis tengah. Polyline set set ya. Dan kita akan menggunakan split lagi. Kan seperti yang sebelumnya, kita mau pakai sweep terutama sweep to rail itu kita harus bagi kiri kanan dulu terus nanti tambahin garis tengah lagi seperti yang sebelumnya kita lakukan di bagian bodinya teman-teman. Jadi ini wait, nge-lag. Guys, kayaknya ini karena sambil ngerekam deh, jadi kalau kalian punya laptop yang lebih bagus nggak bakal kayak gitu kok. Iya, nge-frame. Mana ya? hmm eh Duh, makanya lumayan lama ternyata. Oh, someone is doing someone living. I am gonna cry. Oke,
Tadi ngeframe ya guys. Ngeframe ya. Kita harus tambahin polyline tengahnya seperti ini. Oke, oke guys. Laptop saya kayaknya penuhan memorinya. Jadi kalau sambil ngerekam itu kayak rada-rada dropnya. Ya, kita pakai sweep, sweep. Oops, oh salah. Tadi pakainya sweep one rail. Terusnya kita pakai sweep two rail. Sweep. Eh, eh. Aduh, itu tadi. Oh, masih sweep one rail. Saya pencet aku ya. Ini kenapa nggak bisa ya? Wait guys, wait. Apakah ada garis yang terputus? Nggak ada, aman. Pastinya aman ya. Harusnya ya. Hmm, Saya dan rhinoceros ini sebenarnya, ini rhinoceros ada apa sih sama saya? Ini saya mencintai rhinoceros, tapi kadang ada trial error gini-gini. Wait, nggak ada kok. Masuk garis ini. Coba kita ulang, sahabat. Surface, sweep, trail. Pencet kiri, pencet kanan, pencet tengah. Set. Nah, itu dia. Kayaknya tadi ada masalah. Mungkin error ngebug dikit karena RAM-nya. Laptop saya nggak coba. Oke, jadi sekarang kita tinggal join mereka. Pencet kiri, pencet kanan, terus join. Join. Koko. Oh. Ngeframe lagi ya? Kayaknya sering ngeframe deh. Sama. Aduh, kenapa ya? Hmm. Soal udah ada, ini udah ada. Ini gabungin bawah sip. Kita join dulu, join. Nah, aktifin atas bawah. Udah jadi. Namanya sepatu jadi sepatu. Itu sudah tutup. Atas tutup. Nah, itu dia. Itu dia. Itu dia. Sekarang kita mau cek satu persatu. Hmm, bentuk bagus, udah bagus. Udah aman ya guys, harusnya. Oh, sekarang kita tinggal sebelum kita merah, tak mau mirror. Iya, seperti yang mau kita mirror. Jadi kita nggak harus bikin lagi dari nol guys. Buat kiri kanannya kita bisa mirror dia. Nah, itu ya. Oh, collection. Oh, ih, dapat. Wah, sepasang sepatu. Tadi kan sepatu Cinderella ya, satu doang ya. Kita hapus dulu guys. Kayaknya lebih enak kalau kita materialnya kita ini dulu.
Nah, material. Kalian kan tadi sebelumnya kita udah dapat material ya, di toolbar kanan. Biasa ada di toolbar atas, kanan, segala macam. Tapi pasti dapat material. Nah, setelah kita dapat material, kita akan mencari material yang pas untuk sepatu kita. Dengan cara kita add new material. Ngeframe lagi, guys. Ngeframe lagi, guys. Ngeframe lagi, guys. Oke. Dapat. Sekarang kita eksplorasi materialnya. Oh iya, sering banget ngeframe sih. Oh enggak, iya sedikit ngeframe. Materialnya itu bisa dicari guys di ini. Nah, jadi kalau kalian punya ini material bisa, hmm, jadi kita ambil materialnya, new, terus kita pilih library banyak, kita tinggal pilih masing-masing, kita pilih masing-masing. Nah, kita ambil yang plastik kayaknya bagus deh. Kita ambil yang plastik, terus masukkan ke soundnya nanti. Plastik, pilih plastik yang kita mau. Set. Oke. Oh, ini ya, plastik ini kayaknya menangkap. Oke, 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 oke. Hmm. Ah, kita dapat navy blue. Nah, kita dapat navy blue, kita atur warnanya dulu. Jadi, kayaknya putih lebih make sense gak sih? Kalau dia putih, dia itu ngangkat warna yang si teksturatornya. Ah, ini udah main selera sih. Subjektif gitu loh. Ih, oke. Oh, guys, kita lupa sesuatu. Kita lupa main atur ke apa namanya? Ketebalan ketebalan sepatunya. Astagfirullahaladzim. Jadi sepatunya itu harus kita, kan ada ketebalan berapa senti ya? Saya matiin dulu yang lain. Kalau kita mati. Nah, jadi seharusnya ada ketebalannya, guys. Nah, ketebalannya itu bisa kita atur. Kita pencet dulu. Wait. Oke, pencet. Terus pakai komen. Komennya adalah, oh, apa ya namanya? Offset kalau nggak salah. Offset curve surface. Pastikan dia tuh mengarah ke dalam semua, guys. Kalau keluar gini, kita pencet bot. Flip, flip, dalam. Aduh, keluar. Ah, kalau keluar dia malah ngambilnya offset keluar. Dan itu bukan yang kita incar ya. Kita maunya nge-flip ke, masalahnya adalah si alasnya. Oh, alasnya nyatu. Nah, guys. Alasnya nyatu, guys. Eh, kita harus misahin alasnya, guys. Jadi si ketebalannya itu cuma ada untuk si apa? Si bodinya doang. Tidak dengan alasnya. Aduh, komennya tuh split. Nggak bisa ya.
Basisnya malah satu-satu. Saya join tadi. Hmm. eh, Tetap nyatu guys. Apa yang nama toolsnya? Eh, Lupa. Komennya biar dia si surface-nya itu emang, iya, jadi dia kayak emang beda gimana gitu. Kita bisa tahu ininya. Hmm. Ya, namanya komennya bukan split sih. Explorers. Oh, aku tahu. Ingat, ingat, ingat. Explode. Exploded. Nah, yang ini guys. Sebenarnya yang ini ya. Exploded. Pencet, terus kita enter. Pam. Kepisah dia. Kepisah dia. Itu dia yang kita cari guys. Kepisahan antar beberapa surface. Sekarang kita punya terpisah. Kita atur off. Ini kita join dulu. Join. Nah, ini kita atur offsetnya. Mana si offset ini? Balance. Atur offsetnya guys. Offset surf. Offset, offset surf. Ya, offset surf. Nah, kita, nah, arahnya kan luar. Kita atur dulu. Kita flip all biar dia arahnya ke dalam. Itu ada garis keluar itu karena lekukan lekukan yang terjadilah. Sih. Kita coba dulu. Hmm, oke. Kita atur di 0,5. Set, enter. Uh, Jauh, kejauhan, kejauhan. Kejauhan, guys. Ini kejauhan sih. Waduh, kecil sekali ternyata sepatu saya. Saya baru sadar. Nah, ini dulu. Hmm, Diapain ya? Tadi mau apa? Oh, ya mau offset. Astagfirullah. Kita bakal offset, tapi dengan apa? Dengan eh dengan skala yang lebih kecil. Tadi kan 0,5 ya. 0,5 ternyata kegedean, guys. Kita cari offset surf. Tekan terus terusnya kita atur. Kita atur. Kita flip all. Dalam kita atur di 0,3. Boom. Aku belum enter. Ya, setelah 0,3 enter lagi. Boom. Itu dia, kita nemukan bagian dalamnya. Sekarang kita blend curve. Blend. Ada dua sih, ada blend curve, ada blend surf. Kita pakai yang blend surf. Blend surf ya guys, jangan lupa.
pilih dua dari garis, terus kita enter. Nah, eh, kita ganti ke apa ini ya? Kita ganti dulu ke Tegens. Waduh, melayang-layang. Ah, ini harus diatur nih guys. Nanti ada opsi tegensi dan lain-lainnya gitu. Kita pilihnya tegensi aja, nyalain sisi tegensi kiri dan kanannya. Nah, tegensi kiri kanan, kita kecilin ukurannya, kita kecilin ukurannya, kita kecilin, kita kecilin, kita kecilin. Setelah dia ini masih masih gede ya, masih gede kayaknya ini. Karena banyak banget lekukannya nih. Ini kekurangannya kalau lekukannya itu kayak terlalu melihat ya, banyak banget titik-titik lekukan. Yang saya bilang sebelumnya semakin dikit semakin bagus ya. Ah, sekarang dia punya ketebalan guys. Kita di perspektif. Nah, itu dia. Tinggal kita kasih material yang sama. Karena dia itu dia di surface yang berbeda. Sip, jadi ketebalannya guys. Sekarang gimana kita aturnya biar dia si alasnya itu kita ganti warnanya. Biasa alas warna apa sih? Warna putih ya. Kita add material. Kita pilih yang biasa aja mungkin ya. Material yang biasa aja mana kamu material mana 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 material mana material kita klik itu ya brown. Ini kayaknya cukup deh. Drag dia langsung boom jadi deh alasnya agak beda. Nah, kita siap ngerender. Nah, untuk selanjutnya kita eh, alas alasnya lagi. Apa solnya kita belum aktifin solnya. Kita cek dulu setelah kita cari bisa ada yang something something wrong. Yang seharusnya kita ke layer, kita nyalakan solnya, itu ya sepatu. Jadi, nah, nah itu karena ini ya tadi pas di ketebalannya itu kita pas pakai surface blend itu jadi kayak ada tambahan-tambahan lakukannya. Jadi sepatunya guys, dan ketebalan pas. Ini mau satu kali kita lihat. Setelah next time kita bikin sepatu yang lebih proper lagi, proper. Nah, sekarang kita harus mirror dulu guys, biar kita dapat sepasang sepatu. Bismillah. Lihat dulu. Mirror. Langsung komen aja. MIRRO ya. Mirror. Kita klik. Sip. Pencet poinnya. Sekitar situ. Nah, kita putar. Itu dia. Kita nemu. Kita punya sepasang sepatu. Nah, biar lebih ngedisplaynya lebih enak. Estetikanya kita naikin dulu. Estetikanya lebih estetikanya lebih estetik. Kita bisa nambahin sebuah stand. Apa ya istilahnya? Bukan stand sih. Display. Kita tambahin display biar asik teman-teman. Langsung kotak aja ini. Main kotak display. Atau ketinggiannya. Oke. Kita atur. Nah, terus pasang sepatu di atas display. Udah jadi. Biar estetik. Yang satunya itu kita buat eh, dia lebih variatif ininya modelnya.
kita buat dia sedikit naik. Nah, nah, itu itu dia Mas. Ya, nah, jadi kita atur sebaik mungkin biar nanti pas ngatur pencahayaannya lebih enakan. Oke, sekarang kita tambahkan lagi box kacanya. Serasa Beauty and the Beast guys. Beauty and the Beast kan dalamnya bunga. Kita dalamnya loh. Nah, kita mainin si ininya, kita pilih game biar si ininya, si kacanya tembus pandang. Set, set. Itu dia, tembus pandang. Keren. Dia sudah di dalam kaca guys. Nah, sekarang kita mau wah, atur udah jadi sepatu di dalam kacanya. Sekarang kita mau ngatur eh, cahayanya. Jadi di bagian standar ini, nah, tools-tools ini ada yang namanya render tools. Kita pakai yang rectangular like corner. Kita atur cahayanya, set, cahayanya dari belakang. Nah, si gamesnya jadi nggak ini kan, reflektifnya udah beda. Kita tinggal atur-atur aja guys. Sesuai kita. Nah, ada pengukuran cahayanya. Ini seolah-olah kita di studio room gimana gitu. Hey, kita rectangular. Softbox gitu. Nah, pencahayanya. Nah, si gamenya itu bakal kayak sedikit sedikit tembus pandang. Animate ini kan, nanti kita tak yang ini bisa kita atur nih animate di sini nih. Sun, skylight, animate. Nah, sekarang kita tambahin pencahayaan yang bukan box. Ya, kita tambahin, tunggu, kita tutup dikit. Kita tambahin dia pencahayaan yang berbeda. Kita pakai, jangan rectangular lagi deh. Nah, kita pakai poin lah. Terus poinnya itu bakal kita simpan di samping sini enak. Nah, gamenya lebih kelihatan ya reflektifnya ya. Set is. Aduh, salah sih. Eh, kita angkat dulu. Tuh, sekarang bayangannya ada. Nah, kalau nah, ini kalau laptop kalian bagus, rendernya bahkan lebih 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 enak sih dilihatnya sebenarnya. Ini bisa kita atur kuat cahayanya kayak 0,5 kah, 0 berapa gitu. Bisa diatur semua guys. Ada bayangan-bayangannya. Nah, sampai feel-nya lebih dapat gitu loh. Kalau udah masalah ini udah main masalah estetika itu udah main subjektif. Sebenarnya bisa secara objektif, tapi ya untuk kali ini kita secara subjektif ada subjektif aja. Tur, satu, kayaknya ada perubahan kan rasanya. Nah, kita ke material, kita tambahin, kita harus warnain si boxnya, sistemnya. Cari material yang paling pas. Apa ya bagus ya? Nah, kita pakai blue glass. Boom. Ya, ini kurang deh. Hmm. Nah, kita pakai light blue glass untuk kacanya. Boom. Nggak terlalu lambat ya. Beda light blue glass. Kalau saya,
Ini boxnya kita tinggiin, tinggiin aja kali ya. Apa kita ubah dulu ini. Ubah warna di mana ya? Aduh, astaga. Kita lebih warna birunya malah mencolok banget guys. Jadi si sepatunya nggak keangkat. Point of view-nya malah diambil oleh base-nya. Kita harus ubah warna base-nya guys. Material yang sama. Oh, kita pakai yang plain aja, terus kita warnai gelap. Kita ngedrag tanahnya dulu. Ah, say. Ini kalau kita gedrag ke tanahnya ya, ke groundnya. Ini gitu. Satu, kita turunnya satu-satu guys. Kita naikin dulu sih, kita ngedrag dulu semuanya. Dengan cahayanya, terus kita angkat ke atas. Boom. Ininya kita naikkan. Boom. Ini masih melayang ya? Mesin aja. Kita main pas-pasan aja. Nah, dia sekarang seperti dipajang di museum. Ganti warna base-nya ya guys ya. Hmm. Coba kita ganti. Bisa jadi brown. Tuh. Ah, ini lebih klasik. Menyenangkan. Kita cari material lain. Kita explore aja material-materialnya. Ini ada banyak nih dari penyimpanannya si Rhinoceros sendiri ya. Ini. Oke, ini wood. Pum, pum, pum. Jadi secara ini kita udah dapat sepatu di dalam kaca yang diatur pencahayaannya. Oke, sisi kiri, sisi kanan, cekrek, cekrek. Ini masalah selera aja sih sebenarnya kalau masalah rendering. Tapi kalau kalian tujuannya komersil nanti bakal ada ini sih pertimbangan lain-lainnya. Tapi untuk karena kita ini untuk senang-senang, untuk eksplorasi, jadi kayak gini guys. Oke.